Halo, dengan saya Togar Amrizal Nasution. Saya mahasiswa di Sekolah Tinggi Teknologi Industri dan Farmasi Bogor. Dosen pengampu M. Ikhwan Setiawan, SSI APT. Dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah mikrobiologi farmasi, pada video kali ini saya akan membahas tentang produksi vaksin COVID-19 di Indonesia. Seperti kita ketahui, virus yang sedang tren yaitu COVID-19. Pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina, pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia sendiri, diberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau disebut dengan PSBB untuk menekan penyebaran virus ini. Sebenarnya, apa sih COVID-19? Virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat hingga menyebabkan kematian. Virus corona merupakan jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, seperti lansia atau golongan lanjut usia, orang dewasa, anak-anak, dan bayi, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Maka dari itu, kita semua sangat disarankan untuk memakai masker, rajin mencuci tangan, atau menggunakan hand sanitizer. Virus corona penyebab COVID-19 merupakan jenis virus baru yang karakter dan sifatnya belum banyak diketahui oleh para ahli ataupun pihak medis. Sejak kemunculannya akhir tahun 2019 lalu, virus ini terus dipelajari demi menemukan lebih banyak informasi, sehingga bisa mengakhiri pandemi yang terjadi. Temuan terbaru tentang virus ini adalah bahwa patogen virus yang masuk ke dalam tubuh ternyata berkamuflase, sehingga sistem tubuh kita bisa terlambat merespon dan tidak segera mengeluarkan antibodi. Sifat yang pertama, mengelabui sistem kekebalan tubuh. Peneliti dari University of Texas Health Science Center menemukan elemen utama dari sifat virus corona. Virus ini mampu berkamuflase ketika ada di dalam sel tubuh untuk menghindari deteksi sistem imun yang berperan sebagai tentara tubuh kita. Meskipun demikian, kondisi tersebut tidak selalu terjadi. Namun, hal ini dapat menjelaskan mengapa virus ini begitu berbahaya dan mengapa sebagian penderitanya menunjukkan gejala yang lebih parah dari yang lain. Sifat yang kedua, menduplikasi diri. Ketika virus telah mengikat sel organ dengan RNA kamuflase yang dimilikinya, virus corona bisa memerintahkan sel-sel yang dihinggapinya untuk memproduksi massal ribuan duplikasi dirinya. Dengan begitu, sel ini akan rusak selama proses penggandaan virus terjadi. Sementara ribuan virus baru hasil kerja tersebut siap menyebar dan menginfeksi sel lainnya. Begitu seterusnya, sistem imun akan mengeblok sebagian dari mereka dan akan menghancurkan sel-sel yang telah terinfeksi. Ini semua terjadi pada tingkat sel dan menyebabkan masa kritis yang berpengaruh besar pada penyembuhan pasien. Bentuk virus corona ini terlihat melalui pengamatan mikroskop pada 11 Februari 2020. Bagian merah di atas permukaan biru adalah paku-paku yang disebut memiliki kemiripan dengan bentuk mahkota. Karena itulah virus ini diberi nama corona yang dalam bahasa Latin artinya adalah mahkota. 4 cara penyebaran COVID-19 menurut WHO yang perlu kamu ketahui. Melalui droplets. Seperti yang sudah sempat disebutkan di atas sebelumnya, kalau virus corona bisa dengan mudah menyebar melalui droplets. Droplets adalah percikan air yang keluar saat seseorang itu batuk, bersin, bernyanyi, berbicara, bahkan sampai ketika bernapas. Droplets yang keluar dari tubuh mengandung partikel paling kecil, sehingga memudahkannya untuk masuk ke tubuh lain. Oleh karena itu, penggunaan masker adalah salah satu langkah utama dalam pencegahan penyebaran virus corona.
Penggunaan masker dinilai paling efektif karena menutupi area wajah yang berkemungkinan mengeluarkan atau menerima droplets dari luar. Pastikan kamu menggunakan masker saat berada di luar rumah ya. Melalui udara, hal ini sempat menghebohkan banyak kalangan, di mana mereka tambah stres karena berita virus corona bisa menyebar dari udara atau airborne. Perlu kamu ketahui kalau hal ini hanya berlaku di ruang-ruang tertutup dan ventilasi udaranya tidak berjalan dengan baik. Oleh karena itu, untuk mencegah hal ini bisa terjadi dengan kamu, mulai dari sekarang pastikan segala ruangan yang tertutup pun memiliki ventilasi udara yang baik, sehingga aliran udara dinamis dan menghindarkan kamu dari kemungkinan tertular virus corona dari udara. Permukaan yang terkontaminasi perlu kamu ketahui kalau virus corona bisa saja bertahan 1-3 hari dalam permukaan tertentu. Hal ini bisa terjadi ketika seseorang yang sudah terinfeksi dengan mudah menyentuh banyak permukaan benda yang bisa saja permukaan benda tersebut juga disentuh banyak orang lain. Oleh karena itu, penggunaan masker perlu dilakukan sehingga kamu tidak mudah menyentuh area wajah ketika terjadi batuk dan bersin. Serta pastikan tangan kamu selalu bersih dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir minimal 20 detik. Atau setidaknya menggunakan hand sanitizer. Dua hal ini yang mengacu ke arah kebersihan tangan bisa menghindarkan kamu dari kemungkinan tertular dengan orang lain yang terinfeksi virus corona. Fekal oral atau limbah manusia, mungkin ini yang baru kamu dengar dan kamu tahu. Virus corona bisa ditemukan di limbah manusia seperti urin atau feses. Oleh karena itu, kamu mesti menjaga sanitasi kamar mandi dan dapur kamu dengan baik. Akan tetapi, WHO sendiri mengatakan kalau sampai saat ini belum ada laporan terkait penularan virus corona dari limbah manusia. Namun, memang ada kemungkinannya. Hal ini terkait dengan limbah manusia yang tidak jadi transmisi utama virus corona. Vaksin adalah zat atau senyawa yang berfungsi untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit. Cara aman melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit seperti virus atau bakteri. Ada berbagai jenis vaksin dan proses pengembangannya diawasi dengan ketat melalui tahapan ujian praklinis dan klinis secara lengkap. Sehingga vaksin yang dihasilkan aman dan efektif. Setelah vaksin masuk ke dalam tubuh, tubuh dapat membentuk sel memori untuk mengenali virus dan menghasilkan antibodi untuk melawan virus. Selain itu, tubuh dapat mengingat dan melawan jika terpapar virus yang sama. Vaksinasi tidak hanya melindungi diri sendiri, tapi juga bisa cegah penyebaran dan penularan virus jika mayoritas masyarakat sudah divaksinasi. Sehingga bisa melindungi mereka yang belum bisa divaksinasi seperti bayi, anak-anak, lansia, atau orang dewasa, atau orang-orang dengan penyakit tertentu. Pandemi corona bisa berakhir segera jika rantai penularan bisa diputus dengan melakukan vaksinasi serta melakukan protokol kesehatan. Ingat 3M ya, memakai masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak. Teman-teman, yuk kenali berbagai jenis vaksin. Vaksin inaktif. Beberapa kelompok mengevaluasi vaksin inaktif untuk SARS-CoV dan hasilnya menunjukkan bahwa semua vaksin menginduksi serum antibodi, penawar, dan pengurangan yang signifikan SARS-CoV. Meskipun teknologi ini mengarah pada keberhasilan pengembangan vaksin, teknologi ini memiliki kekurangan. Terdapat penelitian yang mengkonfirmasi bahwa terjadinya kerusakan hemaglutinin substansial yang diakibatkan oleh formaldehid, BVL, atau iradiasi UV. Selain itu, penggunaan vaksin ini juga membutuhkan dosis berulang dan dosis pendorong. Vaksin yang dilemahkan secara langsung sangat efektif dalam memberikan perlindungan terhadap penyakit dan menghentikan penyebaran epidemi virus patogen. Salah satu contoh paling sukses, vaksin anti polio. Rekayasa teknologi ini juga telah digunakan dalam pengembangan genetika arah balik untuk virus corona termasuk SARS-CoV dan MERS-CoV.
Dengan metode ini akan terjadi penghapusan protein amplop. Virus-virus ini telah terbukti dapat menginduksi respon imun berbasis humoral dan seluler pada hamster dan tikus. Di balik kesuksesan teknologi ini, penggunaan vaksin yang dilemahkan mempunyai beberapa risiko, seperti terjadinya kembali virulensi dan cedera jaringan yang memicu terjadinya perkembangan infeksi sekunder yang lebih parah. Vaksin subunit. Secara umum, jenis vaksin ini lebih aman dan lebih mudah untuk diproduksi. Tetapi, seringkali membutuhkan penambahan bahan pembantu untuk memperoleh respon imun protektif yang kuat. Sejauh ini, beberapa lembaga telah memprakarsai program vaksin subunit SARS-CoV-2 dan hampir semuanya menggunakan protein S sebagai antigen. Secara umum, protein S adalah situs target yang disukai dalam pengembangan vaksin SARS atau MERS, dan strategi yang sama dapat berpotensi dalam mengembangkan vaksin SARS-CoV-2. Vaksin berbasis vektor virus memberikan ekspresi protein tingkat tinggi dan stabilitas jangka panjang, dan memicu respon imun yang kuat. Vaksin berbasis vektor ini salah satu vaksin yang berlisensi. Vaksin vektor membantu mencegah penyakit menular dengan menimbulkan respon humoral. Kelebihan vektor virus adalah transduksi gen efisiensi tinggi, pengiriman gen yang sangat spesifik ke sel target, dan induksi respon imun yang kuat. Vaksin berbasis DNA. Proses pembuatan vaksin ini relatif cepat dibandingkan dengan ragam-ragam pembuatan vaksin lainnya. Vaksin berbasis DNA dapat dihasilkan dengan cepat berdasarkan urutan virus, sehingga memungkinkan untuk cepat sampai ke pengujian klinik. Namun, terdapat kekurangan dari teknologi ini, yaitu waktu yang diperlukan untuk menyetujui vaksin DNA untuk manusia relatif panjang. Karena formulasi berbasis gen memerlukan evaluasi keamanan yang lebih besar daripada vaksin konvensional. Namun, saat ini vaksin DNA manusia masih dievaluasi dalam uji klinik fase 1. Vaksin berbasis RNA. Vaksin berbasis RNA lebih menguntungkan dibandingkan vaksin berbasis DNA, karena antigen dapat segera diterjemahkan dari vaksin RNA setelah antigen tersebut memasuki sitoplasma. Penggunaan teknologi vaksin ini mempunyai kemampuan untuk memperoleh proses kekebalan tubuh yang kuat terhadap penyakit menular, seperti COVID-19. Produksi vaksin berbasis RNA lebih cepat dan murah daripada vaksin tradisional. Hal tersebut dapat menjadi keuntungan utama dalam situasi pandemi seperti sekarang. Uji klinik vaksin berbasis RNA untuk COVID-19 saat ini sedang berlangsung. Teknologi yang dipilih Indonesia dalam produksi pertama vaksin COVID-19. Ada beberapa kandidat vaksin yang akan digunakan, namun semuanya masih dalam tahap pengujian. Nah, di Indonesia sendiri sedang menguji vaksin yang bernama vaksin merah putih. Teknologi vaksin inaktif, namun dengan metode rekombinan. Menggunakan satu virus kemudian diperbanyak di lab, lalu virus itu dipisahkan dan dilakukan inaktivasi atau inactivated vaksin. Setelah itu diformulasikan agar aman bagi manusia. Namun, hanya bagian tertentu dari virus yang dianggap penting, kemudian diperbanyak dan dijadikan antigen. Vaksin merah putih dari Indonesia untuk Indonesia. Saat ini, pemerintah tengah menyelesaikan pembuatan vaksin COVID-19 merah putih. Vaksin merah putih dibuat di Indonesia oleh peneliti Indonesia dan untuk rakyat Indonesia. Untuk melawan virus yang bersirkulasi di Indonesia, akan diberikan lebih dari 1 kali untuk individu. Memasok 50% kebutuhan vaksin dalam negeri. Mengapa vaksin merah putih? Tidak bergantung vaksin dari luar negeri, melengkapi vaksin hasil kerjasama pihak luar. Daya tahan vaksin luar hanya 6 bulan sampai dengan 2 tahun. Rencana vaksin merah putih. Akhir 2020 uji praklinis. Akhir 2020 uji coba ke hewan. Awal 2021 diujikan ke manusia. 2022 diproduksikan massal. Lembaga yang terlibat dalam rencana vaksin ini, Lembaga Ejikman, Balitbangkes, Kemenkes, Bio Farma, Perguruan Tinggi Negeri Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Universitas Airlangga, dan Universitas Gadjah Mada. Terima kasih. Quote pada video kali ini, jangan pernah berhenti belajar, karena hidup tak pernah berhenti mengajarkan.
Sekian dari saya, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Tetap jalankan protokol kesehatan ya teman-teman. Semangat belajar online-nya.